Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan simulasi proses industri plating menggunakan software ProModel. Tim kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Argianto Eka Putra, Aurora Wiji Pratiwi, dan Indriani. Dosen pembimbing kami yaitu Insinyur Suhendra MT IPM. Pendahuluan. Di pendahuluan ini kita menjelaskan tentang proses produksi. Apa itu proses produksi? Proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber yang ada menurut Asauri tahun 2011. Pada tugas besar ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukannya simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi dengan software ProModel. Apa sih ProModel itu? ProModel adalah teknologi simulasi untuk kejadian diskrit yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses manufacturing, logistik, dan operasi lainnya baik yang baru maupun yang sudah ada. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada tugas besar ini yaitu mengetahui ada tidaknya bottleneck produksi menggunakan model simulasi dengan software ProModel. Tujuannya yaitu dalam tugas besar ini memahami dan mempraktikkan cara pengaplikasian software ProModel agar meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Apa sih sistem itu? Sistem yaitu kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama menurut Sutarman tahun 2016. Dan simulasi. Apa sih simulasi? Simulasi yaitu merupakan proses perencanaan model dari sistem nyata yang dilanjutkan dengan pelaksanaan eksperimen terhadap model untuk mempelajari perilaku sistem atau evaluasi strategi menurut Shannon tahun 1975. Dan model yaitu representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tipe simulasi dan teori produktivitas. Tipe simulasi ada 3, yaitu simulasi dinamis atau simulasi statis adalah suatu simulasi yang tidak berdasarkan perubahan waktu yang sering disebut simulasi Monte Carlo. Yang selanjutnya adalah simulasi stokastik atau simulasi deterministik. Simulasi ini yang dimana ada satu atau lebih variabel masukan, yaitu acak secara alami dikenal sebagai simulasi stokastik atau simulasi. Dan yang ketiga ada discrete event simulation atau continuous event simulation. Simulasi ini kadang-kadang digolongkan sebagai hal yang baik, simulasi discrete event maupun simulasi kontinu. Dan teori produktivitas. Produktivitas secara teori diartikan sebagai perbandingan antara output barang dan jasa dengan input, yaitu tenaga kerja, bahan, dan uang. Produktivitas yang rendah merupakan pencerminan dari organisasi atau perusahaan yang memboroskan sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya, metode penelitian. Model simulasi. Model simulasi adalah gambaran suatu sistem yang kompleks. Adapun model simulasi dalam tugas besar ini adalah pengiriman komponen, material, mesin, quality control, warehouse, dan pengiriman atau exit production. Data produksi yang digunakan yaitu berupa incoming raw material, masuk warehouse, masuk produksi, proses plating, masuk QC, inspection check QC, masuk finish good, area finish good, shipment, dan delivery. Simulasi ini pertama kita masuk ke kita ganti dulu modenya menjadi mode student.
pertama yang kita harus lakukan adalah masuk ke menu file, lalu new dan browser, kita ganti ke mode student. Lalu jika sudah, kita tinggal bikin di build, lalu location, dan kita masukkan datanya sesuai yang sudah ada. Oh iya, jangan lupa nanti di build kita masuk ke entities juga untuk menentukan barang yang akan diproses. Di sini kita bisa asal saja ya, dari raw materialnya apa hingga barang proses jadi dan keluar jadi barang final ya, barang siap dikirim. Lalu kita ke arrival ya, build, lalu arrival, lalu di processing dulu kita masukkan untuk kapasitasnya, untuk per bagiannya itu berapa banyak sesuai dengan data, dan juga waktu geraknya di setiap conveyor. Baik, jika sudah selesai semua rangkaian simulasinya, kita bisa coba jalankan atau running ya. Bisa di running. Lalu kita bisa lihat hasil dari yang sudah simulasi yang sudah dijalankan atau sudah di running. Baik, setelah keluar hasilnya seperti ini, kita bisa lihat di sini ada entity state, baseline. Di sini ada blok yang berwarna merah ya atau pink ya. Ini menunjukkan blocked ya atau belum terproses ya. Lalu ada hijau sedang dalam proses, lalu ada biru yaitu sedang dalam perpindahan atau pergerakan ya, in move logic. Lalu kita bisa masuk ke mode kita ubah ya datanya ya, agar tidak menjadi seperti ini. Kita ubah caranya dengan melihat data, lalu kita cocokkan kembali datanya. Dengan data yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan untuk menghilangkan bottleneck perlu adanya upgrade kapasitas di setiap area sehingga produktivitas dapat meningkat. Saran dari kelompok kami, maksimalkan kegiatan proses kerja setiap area untuk meningkatkan produktivitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.